menuntut Ethan. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Ethan telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Ethan yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di mall. Ethan mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Ethan sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Axel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI Ed dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Flexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI Ed yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut.
Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggogong dan apa, biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribunnews, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di MAL. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian,
SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xlexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Menggogong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong.
Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut,
Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Menggogong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai.
Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di Sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di MAL. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat,
Menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Menggonggong dan biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria 2 melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria 2 Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria 2 Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria 2 Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iden.
Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Ethan. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Ethan telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Ethan yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria 2 dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mall. Ethan mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Ethan sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria 2 menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria 2 berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria 2 berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria 2, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Axel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Flexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma.
Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Menggogong dan biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di Sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di MAL. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa,
sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xlexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Menggogong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong.
Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di Sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga saksi yang diperiksa, salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut,
Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xlexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Menggogong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai.
Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di Sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di MAL. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat,
Menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Menggonggong. Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria 2 melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria 2 Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria 2 Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria 2 Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iden.
Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Ethan. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Ethan telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Ethan yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria 2 dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Ethan mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Ethan sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria 2 menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria 2 berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria 2 berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Papa minta maaf. Papa minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria 2, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Axel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI Ed dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Flexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI Ed yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma.
Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggonggong! Menggonggong! Menggonggong dan apa? Biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribunnews, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di MAL. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa,
sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xlexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong.
Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ke polisi. Sejauh ini Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di Sekolah Gloria 2 melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria 2 Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria 2 Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria 2 Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iden. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iden. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iden telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria 2 dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria 2 menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria 2 berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria 2 berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut,
Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggongong! Menggongong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai.
Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di Sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Papa minta maaf. Papa minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat,
Menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan Sma Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria 2 melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria 2 Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria 2 Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria 2 Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iden.
Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Ethan. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Ethan telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Ethan yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria 2 dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di mall. Ethan mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Ethan sudah meminta maaf kepadanya. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria 2 menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria 2 berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria 2 berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria 2, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatan dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xlexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggonggong! Menggonggong! Menggonggong dan Menggonggong! biarin.
Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024. Pasca ini, Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Ethan. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Ethan telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Ethan yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Ethan mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Ethan sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Papa minta maaf. Papa minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya.
Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Flexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi,
polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video,
Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMAK Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Axel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut.
SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Ethan. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuwon dan berteriak-teriak menuntut Ethan. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Ethan telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara siswa E2 dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di MAL. Ethan mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Ethan sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Axel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI Ed dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xflexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI Ed yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan.
Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di MAL. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua.
Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xflexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggorong! Menggorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya.
Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuwon dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Papa minta maaf. Papa minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial,
Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI Ed dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xlexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI Ed yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggonggong! Menggonggong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribunnews, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya,
Penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Papa minta maaf. Papa minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak,
dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan Sma Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa? Biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria 2 melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria 2 Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria 2 Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut.
SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Ethan. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuwon dan berteriak-teriak menuntut Ethan. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Ethan telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Ethan yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di mall. Ethan mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Ethan sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Axel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Flexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan.
Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di MAL. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua.
Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xlexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggogong! Menggogong! Gogong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf.
Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di Sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuwon dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati,
dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xlexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Mendorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah,
termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4 yang diakini sebagai Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iden. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iden. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iden telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iden yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iden mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iden sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi,
Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan Sma Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Flexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggorong! Menggorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di Sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024,
Pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Ethan, Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Ethan. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Ethan telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Ethan yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria 2 dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di mall. Ethan mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Ethan sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria 2 menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria 2 berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria 2 berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria 2, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Axel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xflexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes Pol Dirmanto mengatakan bahwa
Akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Menggorong! Menggorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria 2 melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria 2 Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria 2 Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria 2 Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria 2 dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di MAL. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria 2 menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut.
SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xflexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggonggong! Menggonggong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang.
Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria 2 melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria 2 Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria 2 Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria 2 Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iden. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di kawasan Pakuwon dan berteriak-teriak menuntut Iden. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iden telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iden yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria 2 dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iden mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iden sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria 2 menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria 2 berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria 2 berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria 2, seluruh wali murid,
serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan Sma Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xlexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan.
Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di Sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan. Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus.
Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan Sma Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan XL ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah Xflexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria 2 melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria 2 Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria 2 Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria 2 Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iden. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di kawasan Pakuwon dan berteriak-teriak menuntut Iden,
Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Ethan telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Ethan yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di mall. Ethan mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Ethan sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Papa minta maaf. Papa minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi,
baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa? Biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iden. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iden. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iden telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian,
SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria II Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong.
Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria II Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria II Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria II Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria II Surabaya di kawasan Pakuwon dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria II dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di Mal. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria II menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria II berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria II berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria II Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut,
Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria II, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya, semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan. Foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggorong! Menggorong! Gonggong dan pas biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria II Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di sekolah Gloria II melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini.
Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria 2 Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria 2 Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iten, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria 2 Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iten. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iten. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iten telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut. Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Iten yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria 2 dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di MAL. Iten mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Iten sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid, datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria 2 menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria 2 berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria 2 berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria 2, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperi kemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel.
Seperti yang diunggah X-Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI Ed yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai. Menggonggong! Menggonggong! Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribun News, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan IV, namun tidak menemukan titik terang. Akhirnya, IV dilaporkan secara resmi oleh SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ke polisi. Sejauh ini, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 saksi termasuk IV, namun masih belum ada tersangka. Sementara itu, IV sudah menyampaikan permintaan maaf atas aksinya, memaksa siswa bersujud dan menggonggong. Seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur diminta oleh pria dewasa untuk bersujud dan menggonggong. Kasus tersebut akhirnya berlanjut hingga ke ranah hukum. Terkait masalah ini, Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menggelar konferensi pers di Polrestabes Surabaya, Rabu, 13 November 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2024 lalu. Sejak kejadian tersebut, Dirmanto menyatakan bahwa polisi dari Polrestabes Surabaya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang luar biasa. Saat berada di lokasi, polisi sudah meminta keterangan dari pihak keamanan sekolah. Keesokan harinya, penyelidikan berlanjut dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, termasuk 4 yang diakini sebagai pelaku. Polisi kemudian mengetahui bahwa 4 dan EV sudah mencapai kesepakatan damai. Mereka saling memahami kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga telah diunggah di berbagai platform media sosial. Beberapa hari setelah tanggal 21, guru-guru di Sekolah Gloria 2 melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Bahkan mereka menyewa jasa pengacara untuk menangani kasus ini. Polisi memastikan bahwa kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Hingga kini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Salah satunya adalah 4, yang diakini sebagai pihak yang menyebabkan keributan di SMA Gloria 2 Surabaya. Namun, hingga pertengahan November ini belum ada penetapan tersangka. Dirmanto kemudian menambahkan bahwa yang terpenting dalam kasus ini adalah karena melibatkan anak-anak, pihak kepolisian harus tetap mengutamakan pendekatan yang hati-hati. Dalam penegakan hukum, ada asas ultimum remedium. Manajemen SMA Kristen Gloria 2 Surabaya menolak mencabut laporan ke polisi atas dugaan perilaku kekerasan oleh pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, terhadap Iden, salah satu siswa SMA di sekolah tersebut. SMA Kristen Gloria 2 Surabaya dengan dukungan pengacaranya tetap menyeret Ivan Sugianto ke polisi. Pihak sekolah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada 28 November 2024, pasca insiden kekerasan oleh Ivan Sugianto terhadap Iden. Ivan bersama sejumlah kawannya tiba-tiba mendatangi sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di kawasan Pakuan dan berteriak-teriak menuntut Iden. Siswa di sekolah tersebut meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong layaknya anjing kepadanya. Alasannya, Iden telah membuli putranya, Axel, yang bersekolah di sekolah lain, dan membuat anaknya tidak terima atas bullying tersebut.
Aksi bullying tersebut terjadi saat saling ejek antara Ethan yang merupakan siswa SMA Kristen Gloria 2 dengan Axel, siswa SMA Citahati saat pertandingan basket di mall. Ethan mengejek Axel melalui media sosial setelah tim SMA Citahati kalah dalam pertandingan basket. Pihak orang tua Ethan sudah meminta maaf kepadanya. Namun, Ivan tetap tidak terima. Dalam laporannya ke polisi, belasan guru, kepala sekolah, dan bahkan wali murid datang secara bersama-sama ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan. Sudiman Sidabuke yang menjadi pengacara SMA Kristen Gloria 2 menyatakan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Para siswa pun jadi trauma pasca insiden tersebut. Ratusan orang tua menghubungi sekolah untuk menanyakan keamanan anak-anak mereka setelah keributan tersebut. SMA Kristen Gloria 2 berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa, sehingga mereka merasa aman saat belajar di sekolah. Dengan tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, SMA Kristen Gloria 2 berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Papa minta maaf. Papa minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas aksi arogan yang dilakukannya pada Senin, 21 Oktober 2024 di lingkungan SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dalam video berdurasi 2 menit 34 detik yang tengah beredar di media sosial, Ivan, yang merupakan wali murid dari salah satu siswa SMA Citahati, dengan tegas mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Dalam video tersebut, Ivan mengungkapkan permohonan maafnya kepada manajemen SMA Kristen Gloria 2, seluruh wali murid, serta kepada siswa berinisial E dan kedua orang tua E. Tak hanya itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama setelah video dirinya yang tengah marah-marah dan memaki seorang siswa viral di media sosial. Aksi Ivan yang dianggap arogan dan tidak berperikemanusiaan itu menimbulkan reaksi negatif dari banyak pihak. Ivan juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya memilih untuk diam dan melakukan introspeksi diri atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar, dan merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya. Meskipun telah meminta maaf secara terbuka, Ivan juga menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa ia akan segera menyerahkan diri ke Mapolrestabes Surabaya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Di akhir video, Ivan tampak terisak, dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya, Axel. Tak dapat menahan emosi, Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini, meskipun terlambat, menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa dan SMA Gloria 2 Surabaya sudah berakhir damai. Namun pria yang juga akrab disapa Ivan Excel ini baru saja memamerkan foto bareng oknum perwira TNI dengan pangkat kolonel. Seperti yang diunggah X-Lexu 13, foto itu langsung menarik perhatian publik yang geram pada sosok Ivan. Kijang 1 memanggil Kijang 2, ganti, keterangan dalam postingan ini. Dalam foto ini memperlihatkan ada 4 orang yang berada di dalam mobil dan 2 diantaranya adalah anggota TNI. Sementara Ivan Sugianto duduk di belakang bersama seorang oknum kolonel TNI yang berpose jempol. Belum diketahui pasti apa hubungan Ivan dengan sang perwira. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, tidak sedikit warganet yang menganggap TNI pangkat kolonel itu merupakan backingan Ivan. Terlepas dari itu, Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris Besar, Kombes, Pol Dirmanto mengatakan bahwa akibat intimidasi yang dilakukan Ivan, N mengalami trauma. Dia menjelaskan, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, baik dari pihak sekolah, keluarga korban, juga Ivan Sugianto, sudah dimintai keterangan. Total 8 saksi yang diklarifikasi. Ayo, biar selesai.
Menggonggong. Menggonggong. Gonggong dan apa biarin. Seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa oleh orang tua siswa bersujud dan menggonggong. Kasus ini viral hingga akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dikutip dari Tribunnews, kejadian bermula saat siswa berinisial EN mengejek lawan basketnya dari sekolah lain EL. Ejekan itu membuat EL sakit hati dan mengadu kepada orang tuanya. Ayah EL, IV, diketahui merupakan seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya. Pada Senin 21 Oktober lalu, IV mendatangi sekolah EN dan menuntut permintaan maaf. Namun, keributan terjadi ketika IV meminta siswa tersebut bersujud dan menggonggong. Sempat terjadi mediasi antara pihak sekolah dengan